Shalom rekan-rekan pemuda sekalian, senang banget ya kita akhirnya bisa ketemu lagi dalam kesempatan kali ini. Kita mau bersekutu bersama. Kalau minggu kemarin kita sempat gak ketemu, kita minggu ini ketemu lagi. Bersyukur banget kalau sampai detik ini kita masih tetap bisa bersekutu, kita masih bisa tetap ketemu walaupun lewat media virtual seperti ini. Tapi kalau bukan karena anugerah dan kasih sayang Tuhan sama kita gak akan bisa dalam keadaan seperti ini. Kita mau memuji Tuhan, Amazing Grace. Walaupun saat ini sedang ada COVID-19 yang menyerang kita semua, tetap setianya Tuhan itu melimpah atas kita, kasih sayangnya melimpah atas kita bisa tetap sehat sampai sekarang, kita bisa tetap bersekutu bersama. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Setiamu Tuhan tiada bertemu. Setiamu
muda kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Oleh sebab itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Engkau Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini waktu yang sudah Engkau sediakan akan kami pakai ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Engkau sang pemilik firman, Engkau mencurahkan kiranya Roh Kudus-Mu dengan hikmat-Mu yang akan menerangi hati kami ya Bapa, supaya kami mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada kesempatan ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 15. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian pembacaan Alkitab. Kita yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan juga menjadi pelaku firman-Nya. Rekan muda sekalian, pada saat ini bacaan kita sesuai dengan perikopnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Nah, sekarang kita mau melihat rekan muda dari dua sisi, dari dua pendekatan. Apakah kita mau melihat bahwa kita sebagai orang yang memberikan nasihat sebagaimana Paulus kepada jemaat di Roma, atau kita sekarang akan melihat dari pendekatan kita sebagai penduduk di Roma yang mendapatkan nasihat dari Rasul Paulus. Ya, kita tidak usah berpikir-pikir panjang karena melakukan kedua-duanya itu sama susahnya. Menasihati kemudian menjalankan nasihat itu sama susahnya dua-duanya. Ya. Tetapi firman Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kita akan melakukan kehendaknya, maka Tuhan akan melengkapi kita. Ketika kita menjadi seorang penasihat, mari kita melihat pendekatan bahwa kita adalah seorang Paulus yang memberikan nasihat kepada jemaat di Roma. Ketika kita memberikan nasihat itu, maka kita harus yakin kepada diri kita. Nasihat apa yang akan kita berikan dan bagaimana nasihat itu tercermin di dalam diri kita memberikan nasihat. Gitu bukan? Karena kadang-kadang ketika kita memberikan nasihat, seringkali orang mengatakan, bisa aja dia kasih nasihat. Coba lihat bagaimana, apakah dia menjalankan kehidupannya seperti nasihat yang dia berikan. Sama susahnya kalau kita juga mendengarkan nasihat, sama susahnya, sama kita harus menggumulinya. Ketika kita diberi nasihat, kita sering mengatakan sebegitu susahnya kita mengatakan demikian. Oh Tuhan, kok susah sekali sih nasihat kamu, ya kan? Bagaimana aku dapat melakukan ini? Aku hanya seorang ini, aku hanya seorang ini. Banyak sekali alasan itu. Dan itu adalah pergumulan ke pergumulan yang harus kita lewati. Sekarang kita melihat, kita ini adalah pemuda, gerakan pemuda. Jadi waktu kita dari kecil, dari BA sampai dengan pada saat kita di CD, kemudian sebagai jemaat dewasa, terkadang kita kita lupa untuk move on, iya kan? Kita hanya tetap saja berdiri di situ dan tetap menunggu nasihat. Padahal seharusnya kita sebagai rekan muda, kita juga harus meningkatkan dong. Dari waktu kita anak-anak,
turunan, ya kan? Kasih itu diberikan kepada kita. Nah sekarang nih, setelah kita muda nih, apakah kita akan terus mendengarkan nasihat tanpa menantang diri kita untuk menjadi seorang penasehat? That's the problem. Orang muda akan mengatakan, aku belum cukup pengalaman untuk memberikan nasihat. Aku masih sangat mentah sekali, ya kan? Nasihat itu biarkan diberikan kepada orang tua. Kita tahu banyak loh tokoh-tokoh Alkitab muda yang seusia-usia saya atau rekan-rekan masih muda kan, gitu, yang dengan hikmat dari Tuhan mereka dapat dengan bijak untuk memberikan nasihat itu. Apalagi nasihat itu adalah tentang kasih. Kasih itu adalah nasihat atau hukum yang paling sederhana yang Tuhan berikan kepada umat manusia, tetapi itu yang paling susah dilakukan. Kenapa? Karena kasih itu diberikan oleh Tuhan sebagai hukum yang hakiki kepada kita sebagai manusia. Saking sederhananya, begitu susahnya. Karena apa? Karena itu semua menghantam kita punya ego. Setiap kasih yang Tuhan berikan, hukum kasih itu menghantam kita punya ego. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita sendiri sebagai rekan muda, kita tidak menantang diri kita untuk Tuhan pakai aku Tuhan sebagai alatmu supaya aku bisa memberitakan firman-Mu melalui nasihat. Berarti kita harus mempersiapkan dua hal. Yang pertama, kita mempersiapkan diri kita untuk dibentuk yang sesuai dengan karakter yang Tuhan pakai sehingga kita menjadi alatnya. Kemudian kita juga harus memberikan nasihat itu terus menerus, dan dari nasihat itu kita harus bisa membangun paling tidak kehidupan rohani, kehidupan spiritual dari orang-orang di sekitar kita, terutama dari rekan-rekan pemuda. Ya. Banyak kesempatan dalam kehidupan kita rekan muda. Ya. Kita bisa menjadi penasehat. Kita mempunyai saudara, kita mempunyai adik, kita mempunyai kakak, bahkan kita mempunyai orang tua, kita punya pacar, kita punya you name it. Ya. Nah, hal-hal itu sebenarnya secara sosial kita berhubungan satu dengan yang lain seharusnya sudah menjadikan kita mempunyai wadah untuk berlatih diri kita supaya kita bisa menjadi penasehat. Ya. Tapi yang tadi saya katakan tadi, ketika menjadi penasehat, maka tantangannya adalah mereka akan melihat apakah kita sanggup untuk menjalankan nasihat itu dan melihat diri kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mari kita tingkatkan rekan muda. Mari kita aktif. Ya. Jangan kita hanya sebagai jemaat yang pasif, kemudian kita hanya menerima nasihat, kemudian kita berpikir, aduh bagaimana kok susah banget. Ya. Mari kita tingkatkan level itu. Kasih. Nasihat yang begitu sederhana. Mari kita kupas secara ringkas. Di pasal di ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jangan pura-pura berarti ya, kasih itu harus tulus. Ya. Kasih harus tulus. Karena jika kasih itu tidak tulus, maka kita melihat bahwa ada kaitannya bahwa jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Berarti di sini Paulus hendak menasihatkan ketika kita tidak melakukan kasih itu dengan ketulusan, pasti dia akan berakhir atau akan mengakibatkan kejahatan. Yaitu di pasal di ayat 9. Kemudian di ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita sebagai rekan muda, kita harus melihat kasih itu sebagai orang yang sudah dipenuhi kasih, sebagai orang muda yang harus menjadi pionir, harus menjadi trendsetter. Do not be a follower. Kita harus menjadi pionir di dalam perbuatan baik. Kita lihat di sini dikatakan gini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Berarti kita harus mendahului, kita harus menjadi pionir, harus membuat itu menjadi satu kebiasaan, ya, dan itu mulai dari diri kita. Mulailah dengan saling menyapa terlebih dahulu. Mulailah saling kita bertanya apa yang dapat saya bantu. Hal-hal kecil yang sederhana yang akan melatih kita untuk menerapkan kasih itu.
Kemudian ada di ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau jadi sahabat muda, kalau jadi anak muda, jangan suka baperan. Ya. Nanti kena masalah sedikit, mundur, kendor. Dinasihati sedikit, ditegur sedikit, langsung hilang berbulan-bulan. Nunggu nanti kalau dia udah nggak ada baru kita balik. Ya nggak begitu. Ya, itu adalah tantangan yang harus, karena itu bagian daripada kita untuk membentuk karakter kita sebagai rekan muda. Mungkin kita hanya melewati sedikit aja, kita tutup, kita punya baper itu, ya kan? Kita singkirkan, kita punya ego, dan kita siap menerima itu sebagai masukan yang bisa membuat diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, terutama untuk menjadi sahabat muda yang luar biasa. Lalu kemudian kita ada di ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita pernah mendengar yang namanya bekerja dan berdoa. Ini yang harus kita tekankan dalam hidup. Jadi jangan kita hanya berdoa terus kemudian mengharapkan keajaiban terus dari Tuhan tanpa kita melakukan apa-apa. Ya, kita harus bekerja dan kita juga harus berdoa. Dua-duanya harus berjalan seiring. Ya. Lalu di ayat 13 mengatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Seberapa sering kita memberikan tumpangan untuk teman-teman kita, untuk orang tua kita, kalau di gereja kita, ini ilustrasi sederhana ya. Isinya sebenarnya memberikan tumpangan itu lebih dalam lagi. Tapi coba kita lihat, berikan tumpangan seberapa besar sih kita, seberapa sering kita melakukan hal itu. Ya, berarti kita memberikan tumpangan. Berarti apa? Berarti kita memberikan mereka sarana untuk mereka sampai di tujuannya. Nah itu kita harus menjadi bagian itu. Berikan mereka supaya mereka dapat sampai ke tujuan. Lalu, nah kalau ini yang susah nih, ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Usia muda, usia rentan dengan tawuran. Usia muda, usia rentan dengan AIDS dari baperan. Usia muda, usia yang rentan dengan melakukan adu fisik, ya kan? Kemudian maki, kemudian mengutuk. Nah di sini tantangan kita adalah berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi kita harus memberkati mereka yang menganiaya kita. Kita tidak harus berdarah-darah, tidak harus dicaci maki, tidak harus disalibkan seperti Tuhan Yesus yang menebus dosa kita. Tapi Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus memberkati siapa yang menganiaya kita dan jangan mengutuk. Ya. Lalu kemudian di ayat 15 mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kasih itu mengandung sifat atau mengandung karakter untuk supaya kita berempati, bukan sekedar simpati. Kalau simpati, ada orang yang sedang berduka, kita bilang, oh saya ikut berduka cita, saya ikut, ya, dengan kata-kata itu semua kita keluarkan. Tetapi ketika kita melakukan empati, kita meletakkan diri kita di dalam situasi orang tersebut, sehingga kita akan lebih mudah untuk memahami, kita lebih mudah untuk melihat persoalan mereka yang sebenarnya, sehingga membantu kita untuk menjadi seorang penasihat yang memberikan nasihat yang berguna bagi orang yang kita hadapi. Jadi kita harus bersukacita dengan mereka yang bersukacita, dan kita harus menangis dengan orang yang menangis. Sehingga di situ kita dapat menerapkan, kita dapat memberitakan kasih Tuhan dengan meletakkan bagaimana diri kita di tengah-tengah situasi apapun. Ya, begitu rekan muda. Susah. Ya, karena ini sifatnya sangat menghantam ego kita. Semua yang dikatakan menghantam ego kita. Ya, kita berpikir kalau aku selalu mengasihi, dan kita harus mengingat di dalam mengasihi ada hal-hal yang
harus kita korbankan, yang paling besar yang kita korbankan adalah kepentingan diri, ego kita. Ketika kita melakukan kasih, kita merasa seperti direndahkan. Ketika kita mengampuni orang, kita merasa sebagai orang yang kalah, ya. Tapi jangan lupa, di ayat 11 saya ingin ingatkan kembali, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Ingat bahwa Tuhan sudah memberikan, menganugerahkan kita Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menuntun kita, dan Roh Kudus akan memberikan hikmat yang daripada Tuhan supaya kita dapat menyikapi segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil. Mari rekan muda, mari kita tantang diri kita agar kita tidak saja menjadi pendengar nasihat, tetapi kita tantang diri kita agar Tuhan bentuk kita dan persiapkan dan memakai kita untuk menjadi sahabat-sahabat muda yang dapat menasehati, yang dapat memberikan kabar kebenaran, kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi orang-orang yang kita kasihi. Kiranya kita tentang kasih, renungan kita tentang kasih pada saat ini akan memberikan kita pemahaman tentang Allah itu sebagai sumber kasih, Allah sebagai orang yang akan memberikan kita dengan kuasanya agar kita mampu untuk melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dia adalah sumber kasih. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur ya Tuhan ketika pada saat ini kami boleh dinasihati melalui firman-Mu yang kudus, agar supaya kami juga mempersiapkan diri kami dan menantang diri kami ya Tuhan, agar Engkau bentuk dan Engkau persiapkan, Engkau lengkapi kami, supaya kami pun mampu ya Tuhan menjadi penasehat yang Tuhan pakai untuk supaya kami boleh dapat setia melakukan akan kehendak Tuhan. Dan semua ini kami dapat lakukan ya Tuhan hanya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan di dalam kehidupan kami mengandalkan Roh Kudus-Mu untuk memimpin dan membimbing kami ya Tuhan, yang akan memberikan kami hikmat daripada Tuhan, agar kami mampu untuk menyikapi segala sesuatu yang kami hadapi dengan cara pandang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan ketika pada saat ini kami kembali ya Tuhan diingatkan untuk kami dapat merefleksikan akan cinta kasih terbesar yang Tuhan sudah karyakan bagi kami melalui penderitaan-Mu di kayu salib. Dan itu menjadi satu karya agungnya Tuhan yang tidak akan pernah berulang kembali sampai pada Tuhan Engkau datang untuk kedua kalinya. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami sebagai kaum muda Tuhan berkati semua ya Tuhan, gerakan pemuda ya Bapa di dalam mempersiapkan diri mereka ya Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan Engkau menyiapkan mereka untuk mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ya Bapa, menjadi penasihat-penasihat ya Tuhan. Tuhan pakai mereka juga ya Tuhan untuk melakukan banyak kehendak-Mu, dan melalui Engkau saja ya Tuhan maka kami memohon ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati ya Tuhan akan seluruh kepengurusan daripada gerakan pemuda ini, dan biarlah ya Tuhan mereka melakukannya di dalam semangat cinta kasih yang sudah Engkau teladani, agar kami mampu melakukan segala sesuatu ya Tuhan dengan penuh ketulusan, agar kami juga mampu ya Tuhan menjadi pionir, agar kami mampu juga ya Tuhan untuk menghilangkan, untuk menyampingkan ya Tuhan akan keegoan kami, dan juga agar kami mampu juga ya Tuhan untuk kami berkorban ya Tuhan demi kepentingan bersama atau orang lain.
Tuhan Engkau menasihatkan kami ya Tuhan, bahwa ketika itu semua tergantung kepada kami, maka kami harus mementingkan jalan damai bagi orang banyak. Terima kasih atas firman-Mu yang kudus. Engkau berkati juga ya Tuhan proses daripada pemulihan Belkat pada saat ini tengah berlangsung. Dan dialah ya Tuhan, orang-orang yang terpilih ini adalah orang-orang yang Tuhan sudah tunjuk untuk mengambil bagian di dalam pelayanan melalui Belkat GP. Tuhan kiranya memakai mereka juga ya Tuhan. Tuhan juga kiranya ya Bapa yang melengkapi mereka dengan membina dan juga membentuk karakter-karakter ya Tuhan yang Engkau kehendaki, agar biarlah semua ya Tuhan boleh dapat kami lakukan ya Tuhan dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki saja. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap pergumulan daripada kakak-kakak pelayan di GP maupun pengurus ya Tuhan, dan semua anggota daripada gerakan pemuda GPB Maranatha pada saat ini. Tuhan, Engkau yang maha mengerti ya Tuhan apa yang tengah mereka hadapi, tetapi biarlah ya Tuhan beri kekuatan kepada kami semua untuk kami selalu menggantungkan iman, harap dan percaya kami hanya kepada-Mu. Dan terutama dari itu ya Bapa, biarlah kami juga menjadi pelaku kasih yang meneladani akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkati untuk seluruh gereja kami ya Tuhan, di mana umat-Mu berada pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ya Bapa. Engkau memberkati juga Ketua Majelis Jemaat Ibu Maria Silakoy dan juga Pendeta Jemaat Ibu Monika Lolowang. Ibu Monika Lolowang yang pada saat ini ya Tuhan tengah berada di Surabaya untuk menjenguk akan ayahandanya yang tengah terbaring karena sakit. Berkati dia ya Tuhan, beri hikmat baginya agar dialah semuanya dapat dikelola situasi ini ya Tuhan dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa. Kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom teman-teman, selamat malam. Kita masuk ke Warta GP. Untuk yang pertama, kami segenap dari pengurus Gerakan Pemuda mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Boy, Ratu Merisa, untuk pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga semua yang apa yang Kak Boy bagikan boleh kami terima dan kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari. Tuhan berkati setiap pelayanan Kak Boy beserta keluarga besar dimanapun berada. Dan juga untuk teman-teman yang sudah bertugas dalam pembuatan ibadah pada malam hari ini. Dan juga pastinya spesialnya buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Tuhan berkati setiap kegiatan kalian dan juga kalian boleh sehat selalu khususnya pada COVID ini ya. Yang kedua, khususnya buat kalian yang punya usaha, kalian bisa promote di IGGP. Caranya gampang sih, kalian tinggal kirim aja flyer kalian, cukup satu flyer, usaha apa yang kalian ingin ditampilkan beserta kontaknya, kalian tinggal kirim ke admin. Nanti admin akan membantu kalian. Yang ketiga, tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan, gereja akan live streaming. Jadi kalian seperti biasa ibadah hari Minggu, nanti tinggal masuk ke YouTube GPIB Maranatha Bandung. Dan ibadah selanjutnya untuk GP hari Kamis tanggal 20, nantikan ya, siapin jadwal kalian, kita pasti akan bertemu kembali hari Kamis tanggal 20. Yang kelima, untuk persembahan, seperti biasa, bisa melalui rekening GPIB Maranatha Bandung, atau bagi kalian yang mau langsung melalui barcode, bisa melalui GoPay atau Ojek, OVO, atau link aja sesuai yang ada di slide nanti. Sekian dari Warta GP.
pengurus mengucapkan terima kasih, selalu sehat, jaga kondisi kalian, cintai orang di sekitar kalian. Shalom.